Halo masyarakat Provinsi Papua Selatan, salam jumpa lagi bersama saya Violeta dalam podcast Papua Selatan. Di edisi ke-71 untuk PPS ini, kita bersama dengan Sang Pemrakarsa Provinsi Papua Selatan. Kita akan mengulas sejarah ataupun perjalanan dari Provinsi Papua Selatan yang sudah 20 tahun ketika dicetuskan di tahun 2002 dan akhirnya terlaksana di tahun 2022 ini. Sebelum kita mulai untuk podcast, saya ingin menyapa setiap masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan. Untuk yang di Merauke, Isakot BK, Isakot Kai. Untuk yang di Asmat, Ja Asamana Abcamar. Buat yang di Mapi, Usubi Yohokuda Tako Bayaman. Dan buat yang di Bovendigul, Nup Bagenep. Dan untuk itu langsung saja kita sapa ya narasumber utama kita dan yang satu-satunya saat ini sudah hadir ya. Ini adalah Dr. Randus Johannes Gluba Gepse. Dan saat ini dikenal sebagai Tetewasur karena sudah jadi Ondo Hafi di Wasur ya. Sehat hari ini Bapak? Sehat. Baik Bapak, saat ini sudah banyak sekali ya yang menanti ya untuk mendengarkan cerita dari Bapak John. Untuk itu mungkin boleh disapa dulu Bapak masyarakat yang sudah saat ini menyaksikan. Masyarakat Provinsi Papua Selatan yang berbahagia. Inilah hari sukacita. Ketika kamu semua menempuh sebuah perjalanan panjang. Perjalanan ini bukan dimulai tahun 2002. Tapi perjalanan ini sudah dimulai tahun 1902. Lalu tahap berikutnya tahun 1905. Tahap berikutnya itu tahun 1969. Dan tahun terakhir itu adalah 2022. Manusia punya waktu dan pengharapan. Itulah 120 tahun pengharapan manusia. Ketika embrio kota pemerintahan ini dibentuk dari sebuah pos keamanan 12 Maret antara 12 Maret sampai 14 Maret 1902. Itulah sesungguhnya embrio pertama. Titik terang sebuah wilayah pemerintahan hadir sebagai embrio dasar untuk secara bertahap melewati waktu dan abad untuk tiba di sebuah provinsi kebanggaan kita yang diproses dalam 2 tahap. 30 Juni 2022 itu adalah pleno tentang Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua, dan 25 Juli ketika Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dari sisi tahapan sejarah itulah kita sudah berproses sangat lama, cukup lama. Bahkan ada yang berharap jika dapat ketika saya masih hidup saya bisa menikmati di sebuah running test alam Papua Selatan. Selamat datang Papua Selatan. Tapi selamat datang manusia itu memakan waktu yang cukup lama. Tapi selamat datang waktunya Tuhan itu adalah tanggal 30 Juni. Hari Kamis bersejarah untuk kamu semua. Tuhan menjawab seluruh doa, pengharapan dan perjuangan kamu semua yang tanpa letih lesu terus berjuang. Seperti daun pohon yang dia bertunas, daun tua dia tua lalu dia gugur ke tanah. Itu dipersembahkan sebagai dedikasi luhur dari kamu semua manusia-manusia hebat, calon-calon orang hebat dari negeri yang sepanjang abad mengalami fajar dengan sinar yang sangat menarik, dan matahari menyampaikan salam perpisahan sementara di sebuah langit barat. Dia tidak pernah sudi berpisah untuk kamu semua, karena dia mau bahwa pada suatu hari saya akan mempersembahkan sebuah hari kebanggaan, sebuah hari penantian
ketika mereka merindukan sebuah daerah otonom baru, sebuah provinsi baru, yang juga diantara masyarakat itu ada yang ragu, apa mungkin, apa bisa. Yang tidak bisa itu kalau Tuhan yang bilang bahwa itu tidak bisa. Dan kalau mau ikut satu pernyataan Tuhan tentang tidak bisa, manusia penganutnya harus juga berani menyingkirkan kata tidak bisa. Dan kita sudah mengusik kata tidak bisa itulah, karena kata tidak bisa maka jadilah provinsi kebanggaan kamu. Saya adalah tokoh tuan rumah dari negeri ini. Tetapi saya secara jujur, kenapa kita ambil pelataran patung Hati Kudus? Karena Tuhan sendiri menyebutkan diri, aku ini jalan dan kebangkitan dan hidup. Aku ini kebenaran dan kasih. Sehingga saya ingin berkata jujur. Kata sebuah koran di Papua, jubir itu jujur bicara. Sehingga kita mau jujur berbicara bahwa saya sesungguhnya hanyalah pelanjut estafet dari perjuangan tahun 1902, 1905, 2002, dan kita hadirkan ketika Tuhan memutuskan, wahai umat ciptaanku, mengapa kamu bertele-telesu? Mengapa kamu harus berputus asa? Ada hariku untuk kamu. Ku persembahkan provinsi perjuanganmu, supaya kamu bangga bahwa berjuang itu tidak ada ruginya, bahwa berjuang itu hukumnya bukan dosa, tetapi itu adalah bukti bahwa kamu adalah manusia pejuang yang tidak pernah putus asa. Kalau kita hitung dari 2002 itu 20 tahun. Tapi kalau kita hitung dari 1902 sudah 120 tahun. Tapi ketika kita hitung lagi masuknya gereja Katolik itu 117 tahun. Dan ketika kita hitung lagi dari pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dengan Undang-Undang 1269, berarti sudah 53 tahun. 20 tahun itu tidak ada apa-apa. 1 abad kita menempuh perjalanan panjang itu. Saya hanya melanjutkan sejarah perjuangan yang sudah diletakkan oleh manusia pendahulu, yang diutus Tuhan untuk memulai sebuah titik tolak, untuk menghadirkan sebuah terang. Ketika Tuhan menghadirkan matahari penyinar bumi ini di langit, tetapi kita juga manusia pejuang ingin hadirkan sebuah matahari berupa daerah otonom untuk masyarakat yang ada di tanah Papua Selatan ini. Selamat berbahagia. Sekali lagi, selamat berbahagia. Kamu punya perjuangan akhirnya berhasil. Dan itu adalah hari yang kamu harus bersorak-sorai. Yang ada di Kabupaten Merauke yang sedang menonton, yang ada di Asmat sana, saudara-saudaraku, ya, yang ada di Mapi, yang ada di Bovendigul, dan di mana saja wajah kita dapat ditangkap dengan anak-anak kru hebat ini. Mereka lah jagoan yang membawa, menghadirkan sebuah kisah dari cerita yang sudah dimulai oleh para pendahulu. Saya hanya pelanjut dari estafet tahun 2002, tapi dari 1902 saya tidak ikut. Sehingga saya harus jujur itu. Dan saya mau di atas tanah kejujuran ini kita semua harus menjadi penghuni dan pemilik Papua Selatan yang jujur. Baik, terima kasih Bapak John. Jadi ketika mungkin banyak wacana ya untuk semua masyarakat Merauke, Bapak banyak wacana bahwa Bapak John lah tokoh pemrakarsa. Tapi saat ini Bapak John pun menegaskan bahwa hanya pelanjut ya Bapak, bahwa ini adalah sesuatu yang ceritanya sudah cukup panjang ya Bapak. Kalau dihitung dari ketika Merauke ditemukan di 12 Februari 1902, maka sudah 120 tahun ditambah tahun ini Bapak. 20 tahun bukan apa-apa ya. Dan ini menegaskan bahwa terkait dengan kebesaran Merauke saat ini, Provinsi Papua Selatan saat ini sudah banyak perjuangan manusia-manusia hebat di dalamnya ya Bapak, siapapun itu pastinya. Ya, ada peribahasa yaitu pinang pulang ke tampuknya, yang artinya ini sudah pada tempatnya atau sudah cocok nih.
Nah sekarang nih ketika mungkin kita berbicara ya, dicetuskan oleh Bapak John itu di tahun 2002. Tapi saya rasa masih banyak Bapak yang sekarang euforia ya, yang berbahagia tetapi belum mengetahui cerita pastinya atau jalan sejarahnya seperti apa Bapak. Kalau yang diketahui bahwa ketika di 2002 itu yaitu Merauke dimekarkan ya menjadi 4 kabupaten di tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 menjadi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Kabupaten Asmat. Nah, mungkin dari awal Bapak ketika Bapak John walaupun mengatakan bahwa hanya melanjutkan perjuangan yang diestafetkan, tetapi ketika di tahun 2002 boleh berbagi Bapak. Ketika pertama kali mengatakan bahwa Merauke harus menjadi Provinsi Papua Selatan, sampai dengan perjuangannya apa saja yang kemudian disiapkan, boleh berbagi di yang paling penting adalah tidak melupakan sejarah kita ya. Silakan Bapak. Ya, sebelum saya jawab itu, saya perlu ada hal penting di sini. Bahwa ini bisa menjadi embrio kota pemerintahan yang terus berkembang selama 1 abad baru jadi provinsi. Ini adalah buah dari sejarah kolonialisme di dunia. Jadi jangan lupa itu. Di satu sisi kolonialisme itu dikutuk dan segala macam. Tapi khusus untuk catatan yang satu ini, kolonialisme lah yang kemudian meletakkan satu titik dinamika baru dalam peradaban, yaitu mendirikan sebuah pos keamanan yang kemudian berubah menjadi kota pemerintahan yang secara bertahap dilalui sampai di zaman Nederlands Nigunia. Ada afdeling Zuid Nigunia, ada rondel afdeling Merauke, ada onder afdeling Moyo, ada onder afdeling Bovendigul, ada onder afdeling Mapi, ada onder afdeling Asmat. Jadi itulah sejarah untuk kita pahami bahwa cakupan pembentukan afdeling Zuid Nigunia, Nigunia Selatan, itu juga ada cakupan wilayahnya. Cakupan wilayah itu di zaman Nederlands Nigunia yang ibu kotanya di Merauke. Nederlands Nigunia ibu kotanya di Hollandia, di Jayapura. Lalu Hollandia mengendalikan beberapa 6 afdeling di Nederlands Nigunia ini. Nah, kita termasuk salah satu cakupan wilayah dari pemerintahan Nederlands Nigunia, di mana dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang berkedudukan di Hollandia yang sekarang Jayapura itu. Nah, salah satu cakupan wilayah adalah wilayah Zuid Nigunia atau Nigunia Selatan yang sekarang Papua Selatan ini. Ya. Papua Selatan sendiri itu mengalami 2 tahapan sejarah. Tahap pertama Papua Selatan belum jadi Zuid Nigunia, kami masih bergabung di afdeling Tual. Sehingga mengapa sampai saudara-saudara kita dari Maluku Tenggara ya, baik dari Kei maupun dari Tanimbar itu ada di sini, itu konsekuensi dari kita di Bovendigul dan Merauke itu masih bergabung di afdeling Tual waktu itu. Sehingga seluruh aparat pemerintah itu yang masyarakat pribuminya itu direkrut dari sana untuk bekerja mengawali sejarah pemerintahan afdeling Zuid Nigunia dan Nigunia Selatan. Ya. Nigunia Selatan di Nederlands Nigunia itu dibagi 2, di bagian utara. Ya, dulu ada afdeling West Nigunia. Konsep West Nigunia tahap kedua itu adalah Papua Barat, tapi West Nigunia versi lama itu Fak-Fak, Kaimana, Wisselmeren, kemudian Mimika, Manokwari, Vogelkop. Itu konsep West Nigunia pada saat itu. Sementara yang West Nigunia itu waktu itu pakai nomenklatur North Nigunia yang terdiri dari
beberapa onderafdeling, termasuk waktu itu adalah Hollandia Sambah Sarmi, lalu Serui, lalu Manokwari dan Sorong pada saat itu. Jadi kita mengalami persiapan pemerintahan itu dalam beberapa tahap, dan itu juga ada kaitan dengan Kesultanan Tidore pada saat itu. Saya tidak bisa bercerita terlalu panjang tentang cerita itu, tetapi itulah sejarah awal kita mengalami peradaban baru yang dimotori oleh dua motor, yaitu motor kolonialisme dan motor misionari. Untuk wilayah barat itu, wilayah utara sana itu dimotori oleh misionari Sending, ya, Otto dan Gessler. Lalu kami di selatan oleh gereja Katolik yang pada saat itu berkedudukan di Keuskupan Amboina. Ya, sebelum kita berdiri sendiri memiliki sebuah keuskupan. Ya. Jadi ini ada beberapa motor penggerak yang mengawali sejarah dimulainya pemerintahan dan sejarah dimulainya peradaban di pantai selatan Papua ini. Ya. Lalu setelah kita Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Papua tidak turut serta pada saat itu, tidak mutatis mutandis pada saat itu. Beberapa tahun kemudian, yang diawali dengan persiapan dari tahun 60-an, 63, 62, 63, ada Trikora, ada Dwikora, sampai puncaknya itu tanggal 16 Juli 1969 dilaksanakanlah plebisit untuk menentukan sikap masyarakat Irian Barat, mau berdiri sendiri atau bergabung dalam semangat kebangsaan NKRI. Nah, 16 Juli pertama kali dimulai di sini oleh tokoh-tokoh yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, tidak sekolah, tokoh-tokoh buta huruf, tapi menjalankan sebuah misi internasional. Sehingga dari hikmat Tuhan itulah ada keputusan untuk bergabung dengan Republik Indonesia, dan 175 tokoh dari Papua Selatan itulah yang pertama kali menyatakan bergabung dengan Republik, dan yang kedua itu adalah tokoh-tokoh di Lembah Balim, Jayawijaya. Ya. Itu perjalanan yang kita sudah tempuh. Lalu setelah bergabung, pemerintah dengan dasar setelah diintegrasikan dan hasil keputusan plebisit atau PPRA itu memutuskan Papua bergabung dengan Republik Indonesia, dan setelah itu ditindaklanjuti dengan membentuk Provinsi Otonom Irian Barat dan 9 kabupaten otonom di Irian Barat, termasuk Kabupaten Merauke. Ya. Kabupaten Merauke itu proses dari Afdeling Syed Nigunia Selatan, lalu masuk ke Afdeling ini dirubah menjadi kabupaten otonom, ya, Kabupaten Merauke, dengan struktur pemerintahan yang sedikit berbeda, ya, berupa distrik-distrik. Distrik Merauke ada KPS-nya, KPS Merauke, KPS Tanah Merah, KPS Kepi, ya. Lalu setelah itu ada proses kecamatanisasi dan juga desanisasi tahun 1974. Ya. Ini proses sejarah yang kita lalui gitu. Dari dinamika yang telah disulut oleh kolonialisme
dan Gereja Katolik 14 Agustus 1905. Sehingga sejak itulah dikendalikan dengan mendirikan Keuskupan Agung Merauke, yang berkedudukan di Merauke. Nah, ini sejarah. Babakan-babakan sejarah itulah yang mengantarkan kita tiba sekarang di Provinsi Otonom. Tapi sebelumnya ada persiapan, karena itu adalah anjuran ketentuan dari PP 129 pada saat itu, bahwa pembentukan sebuah provinsi atau pembentukan sebuah daerah otonom provinsi itu harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi atau cakupan wilayah. Dengan 3 kabupaten kita bisa bentuk. Nah, kita mulai perjuangan ini dengan dengan kabupaten. Kita bentuk dulu kabupaten 4. Kabupaten induk kita pecah menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul. Tetapi sebelumnya kita di Gedung Meansai, saya pimpin rapat itu dan menanyakan kepada 6 kesatuan masyarakat hukum. 6 kesatuan masyarakat hukum itu adalah Marin, kemudian Muyu, Mandobo atau Wambon, Awiu, Mapi, dan Asmat. Ini 6 kesatuan masyarakat hukum, di mana daerah otonom baru berdiri di atas tanah ulayat dari 6 kesatuan masyarakat hukum itu. Sama dengan definisi dari daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi syarat sebagai gabungan dari 6 kesatuan masyarakat hukum diikuti lagi dengan cakupan wilayah yang diatur dalam PP 129 dengan 3 pada saat itu bisa dibentuk. Tetapi karena animo pengusulan pembentukan daerah otonom baru di seluruh Indonesia terlalu kencang, sehingga pemerintah pusat berpikir kalau semua kita terima, kita akomodir, biaya negara tidak cukup untuk mengongkosi seluruh daerah otonom baru itu, sehingga dikeluarkanlah moratorium. Nah, kita yang sebenarnya di tahapan itu di paripurna terakhir tanggal 29 September 2009 itu saya ada di Senayan pada saat itu dengan masyarakat pegunungan, dengan semua masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lain. Kita di situ tertunda. Moratorium itu adalah penundaan sementara. Jadi kita tertunda dari 2009 sampai 2020 ini. Coba bayangkan. Dari 2002 kita mulai, dia terhenti sementara itu di 2009, 7 tahun kemudian. Lalu dalam posisi moratorium belum dicabut, tetapi kan ada dinamika lain di Papua yang kemudian pemerintah berpikir untuk membuka keran kecil khusus untuk Papua, untuk membentuk lagi daerah otonom baru di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan kita di Papua itu mendapat 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Papua, Provinsi Papua Selatan. Mohon maaf tadi maksudnya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Pegunungan Tengah, dan Papua Pegunungan kalau nggak salah ya. Dan itu diakomodir dengan Undang-Undang 14 tahun 2002 sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 45
negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, itulah dasarnya gitu. Ya. Baik. Dan semua ini melalui pengusulan. Jadi tidak ada orang secara oral mau bicara kepada siapapun di pejabat negara. Semua proses ini harus didukung dengan administrasi yang diatur dalam semua ketentuan. Jadi tidak ada yang mau menyatakan bahwa ini karena bisikan seseorang kepada pun, itu tidak ada. Yang benar adalah kita berproses menyiapkan surat usulan kita lengkap, sampai juga setelah disetujui dan segala macam, itulah yang menjadi dasar kita tercatat di DOB, ya. Kita tercatat di Jakarta untuk diangkat kembali prosesnya. Nah, kenapa sampai kita usul Provinsi Papua Selatan? Mengurus Papua yang luasnya hampir 4,5 atau 3,5 kali Pulau Jawa, tidak ada manusia Superman atau Superwoman yang bisa menyulap dengan simsalabim untuk membangun Papua sejahtera, Papua makmur. Itu tidak ada itu. Ya, kecuali satu, kita harus menata wilayah ini untuk membagi tanggung jawab supaya baik di punggung pulau maupun rusuk selatan, rusuk utara, dan kepala burung, itu mesti ada mesin penggerak yang bisa menggerak kemajuan pulau besar Papua, atau bahtera besar yang kandas sekian lama tapi mesinnya satu, ya, sehingga perlu ada mesin pendorong yang kuat yang namanya provinsi. Bahwa ada aspek yang disuarakan, ada aspek negatif dan segala macam, itu biasalah. Tetapi mari kita menyambut ini dengan sukacita, bahwa Tuhan akhirnya merespons di tanggal 30 untuk kita memiliki Provinsi Papua Selatan. Supaya masyarakat Papua Selatan dari 6 kesatuan masyarakat hukum dan saudara terkasih masyarakat Nusantara yang telah memilih bergabung hidup bersama di Papua Selatan, untuk kita terima ini sebagai sebuah rahmat. Dan catatannya hanya satu, rahmat itu harus dikelola dengan bijaksana supaya tidak menimbulkan polemik yang mengatakan Papua Selatan untuk siapa, Papua Selatan untuk apa. Dan satu catatan kunci dari Tuhan yang mau saya kasih tahu untuk kita orang semua yang masih mempersoalkan Papua Selatan untuk siapa. Firman Tuhan, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Ini firman. Papua Selatan adalah anugerah untuk 6 kesatuan masyarakat hukum. Jadi tidak usah pertanyakan itu. Kau tidak ada komunikasi dengan Tuhan Allah, itu tidak mungkin Tuhan Allah akan jawab, karena kau harus tanggalkan jasmanimu untuk kau komunikasi dengan rohmu. Itu nanti tunggu. Tapi sekarang saatnya bahwa firman Tuhan itu sudah jelas menggariskan, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan. Ini udah final, tidak pernah akan diamandemen di Senayan, tidak ada amandemen. Sekali ketetapan Tuhan, sepanjang abad, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk meleburkan bumi ini dengan kiamatnya, tetap akan berlaku, dan kamu adalah pewaris, kamu adalah pemiliknya. Cuma berikut sekarang, kalau Tuhan sudah kasih lewat pemerintah Indonesia, apa yang kita mau harus lakukan? Untuk umat Nasrani, ketika orang Yahudi berada di tanah Mesir dan mereka dituntun untuk kembali ke tanah Kanaan, itu ada pemimpin. Ya. Kalau Tuhan sendiri sudah menyebut dirinya
aku ini adalah jalan. Dan jalan Papua Selatan itu adalah seorang pemimpin yang akan lahir dari tanah ini. Ya. Supaya dia bisa memandu perjalanan masyarakat Papua Selatan dari titik nol tanggal 30 Juni 2002 atau titik nol pengundangannya tanggal 25 Juli 2022. Dan kita sudah mulai untuk melangkah dari 30 Juni atau 25 Juli untuk melangkah. Dan kita akan dikirim seorang saudara yang namanya caretaker gubernur atau penjabat gubernur. Siapa penjabat gubernur? Kata teman-teman terkasih bilang itu walau-walam. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Walaupun ada sementara perjuangan yang mengusulkan itu hukumnya bukan dosa. Tetapi yang akan memutuskan siapa yang tepat untuk mengawali, memandu persiapan Provinsi Papua Selatan, itulah yang menjadi orang yang akan mengajak kita semua berkumpul, berhimpun untuk kita bicara. Mulai dari ibu kota provinsi sepantasnya harus di mana. Karena kita tidak boleh mengulang kekeliruan masa lalu di mana ibu kota Kabupaten Merauke dengan rentang kendali yang sangat panjang, itu yang membuat kenapa manusia pohon masih ada di abad teknologi ini, yaitu masyarakat Korowait Kombai. Ini menjadi catatan dan peringatan kita semua, wahai para intelektual pewaris negeri ini, untuk mulai berpikir bahwa provinsi dan ibu kota ini bukan milik kita sendiri, tapi milik kita semua yang sudah bersepakat menggabungkan seluruh 6 tanah wilayah ini untuk jadi provinsi. Jadi semua ini harus dibahas bersama dengan bijaksana. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah dinamika untuk menemukan sebuah titik temu. Jadi jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Mari mulai dari ibu kotanya, kantor gubernurnya nanti di mana, itu kita harus bicara. Jadi tidak ada single fighter, tidak ada manusia yang mau berbicara sendiri. Tetapi satu, kita berkoordinasi dengan semua pemangku wilayahnya dan semua pemandu pemerintahan yang sementara ini baru 4 kabupaten. Moga-moga Kota Merauke bisa jadi. Kita berharap atau yang lain yang sudah diusulkan tapi masih tertunda, moga-moga akan menyusul kemudian gitu. Tetapi satu saja, kebersamaan. Boleh menggunakan kebersamaan ini untuk kita merintis ini. Jadi itu awal yang mau saya selaku tokoh yang melanjutkan perjuangan tahap-tahap yang lalu, dan di 2002 saya berkomitmen untuk mengajak semua, mari kita punya Provinsi Papua Selatan. Dan itu yang saya mau katakan, hukumnya bukan dosa. Siapapun boleh katakan bahwa itu tidak boleh dan segala macam, itu tidak ada masalah. Kita tidak masuk dalam wilayah perdebatan model begitu. Kita hanya mau bahwa masyarakat Papua Selatan harus punya payung pemersatu pemerintahan yang namanya Provinsi Papua Selatan. Kita syukuri nikmat itu. Kalau ada perbedaan pendapat dan segala macam, jangan berbicara di luar-luar. Mari kita duduk untuk kita satukan pandangan. Yang penting satu, tidak bisa memaksa kehendak tanpa argumentasi yang logis. Itu yang saya harapkan sebagai tokoh kepada masyarakat semua yang ada di Papua Selatan. Dan mari kita lanjut lagi karena masih ada pertanyaan berikut, karena ini jawabannya juga terlalu panjang. Tapi ini menjadi penting supaya semua bisa memahami alur perjalanan Papua Selatan. Dan saya bukannya tokoh yang memulai, tapi saya hanya melanjutkan di estafet tahun 2022. Baik, jadi tadi sudah jelaskan ya bahwa
kalau soal pembagian dan rentang kendali untuk diperpendek ini sudah dari zaman Belanda ya, dengan onderafdeling ya Bapak ya, yang mana itu tujuan Belanda adalah memperpendek rentang karena untuk pembangunan ya di saat itu. Dan sampai saat ini pun yang terjadi di pemekaran Provinsi Papua Selatan yaitu untuk memperpendek rentang kendali yang pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi satu yang menarik Bapak ketika disebutkan untuk menentukan pilihan terkait di mana ibu kota provinsi sebaik-baiknya ya Bapak. Yang menjadi masalah sekarang ini satu Bapak. Ketika ditetapkan di mana dan kemudian banyak yang mengetahui masalahnya ada satu, saudara-saudara OAP kita akan kembali menjual tanah. Saya mungkin ingin penegasan Bapak terkait ini ke saudara-saudara kita ya, bahwa tidak harus untuk menjual tanah ya, jangan sampai yang ditakutkan akan jadi kenyataan, yaitu semakin terpinggir. Karena ketika sudah tahu, ini rame-rame mau beli tanah nih, Bapak sebagai tokoh masyarakat, sebagai Bapak Papua Selatan, mungkin boleh Bapak untuk penegasan dan juga himbauan kepada saudara-saudara kita nih Pak, silakan. Ya, ini soal tempat. Karena di dalam undang-undang sudah ditetapkan bahwa ibu kota Provinsi Papua Selatan itu di Merauke. Itu di Merauke, itu dulu. Ya. Itu sudah final, sempat berkembang usulan-usulan dari 4 cakupan wilayah. Tetapi ketika tim menilai dari seluruh kesiapan, disepakatilah, artinya ditentukanlah bahwa Merauke lebih siap untuk menjadi ibu kota provinsi ya. Nah, kita terbang dari Jayapura ke Merauke itu 1 jam 5 menit sampai 10 menit. Itu sama dengan Jakarta Surabaya. Tiketnya Jakarta Surabaya ratusan ribu. Kalau kita di sini kan jutaan. Iya. Ya, karena dipikir bahwa orang Papua ini kan sudah mesra dengan kemahalan. Betul Bapak. Kalau nggak mahal itu bukan Papua. Ya. Tapi itu realitas yang kita mau biayai. Dulu rentang kendali dari Sorong, dari Jayapura sampai Sorong itu ribuan kilometer. Kita itu 700 kilo, itu 700 lebih kilometer gitu. Ya, ibu kotanya yang menjadi penyinar untuk menyinari kegelapan Pulau Papua itu cahaya tidak sampai ke selatan, sehingga kita harus ciptakan matahari Papua Selatan ini. Provinsi Papua Selatan adalah matahari penyinar untuk wilayah seluas 119.749 km persegi. Itulah Papua Selatan. Ya. Selama 1 abad kita sebenarnya akhirnya berlaku tidak adil kepada saudara-saudara di Korowai Kombai sana. Di Nakai sana perbatasan dengan Timika. Ya. Jadi kalau kita mau bahwa ibu kota Provinsi Papua Selatan paling tidak harus memenuhi 2 hal. Pertama, rentang kendalinya tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, artinya tiket untuk mereka datang ke sini. Ya, terlalu mahal. Apa gunanya kita punya provinsi sendiri tapi rentang kendali ya sama saja sulit, dari Jayapura Merauke sama. Kita bayar 1 juta lebih. Nah, supaya begitu kita coba cari titik rasional yang kira-kira sedikit mengurangi ya jangkauan rentang kendali di masa lalu, supaya masyarakat bisa katakan ya provinsi ini tetap memberi ruang, tetap memberikan juga rasa keadilan untuk kita menjangkau dari titik tempat tinggal, dari titik hunian ke titik atau pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat perdagangan. Meskipun nanti ada konsep-konsep yang bisa kita jalankan itu. Tetapi kalau tetap di sini, berarti kan kita harus merumuskan sebuah konsep kota yang memisahkan antara kota pemerintahan dan kota perdagangan, supaya suasana kota itu bisa hadir di tengah-tengah di kejauhan sana. Tapi nanti ada master plan aksesibilitas ya, ada master plan aksesibilitas
ada master plan kota yang harus disusun supaya ini menjadi gambaran perjalanan. Kalau kita tidak menentukan itu, berarti kita akan memulai start dengan jalan yang salah dan kita akan selalu berada di jalur yang salah. Jadi karena provinsi ini baru, peluang untuk kita menata dia jadi kota modern itu sangat luar biasa dan terbuka. Ya. Jadi mari kita biasakan diri untuk duduk bersama-sama. Mesti ada pemandu yang mengajar, karena ini kan tugasnya pemerintah daerah dari 4 kabupaten. Mari kita duduk sama-sama untuk rumuskan ini secara bersama-sama. Ya, tidak perlu lagi. Kita sekarang bukan mau cari nama dulu. Kita mau buat ini supaya kita punya desain awal pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang benar-benar memberi ruang pergerakan kemajuan kepada seluruh enam masyarakat pemilik adat dan juga kepada saudara-saudara Nusantara yang ingin bergabung atau sudah lama bergabung dengan kita, dan ini menjadi aset kita bersama. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan seluruh aset pembangun yang ada di ruang Papua Selatan, ini perlu satu pemahaman, perlu koordinasi yang baik, sehingga dari sanalah kita memulai satu titik start yang memberikan arah Papua Selatan mau kemana. Itu akan terlihat dari konsep ibu kota, master plan aksesibilitas wilayah, dan juga instrumen-instrumen lain yang kita akan hasilkan. Dan konsekuensi berikut itulah yang sekarang tadi siang saya ada rapat dengan masyarakat dari Sinai, Sirapu sampai Anasai. Mereka sudah khawatir. Saya bilang terima kasih. Kalau kamu sudah mulai khawatir berarti kamu sudah sadar itu. Ya. Ruang besar ini kamu sudah ikhlaskan, tetapi jangan sampai ruang besar ini maaf. Ruang besar ini menjadi kecil dan kamu sesak nafas di ruang kecil itu karena kamu tidak berhati-hati mempertimbangkan bagaimana ruang anugerah Allah ini bisa dikelola dengan baik, dikelola dengan bijaksana. Tidak ada satu orang yang akan kaya dengan jual-jual tanah. Karena apa? Ingatlah dan pahami, tanah itu apa dan tanah itu siapa. Ketahui itu dulu dengan baik. Kalau tidak ketahui tanah itu apa dan tanah itu siapa, kamu akan melakukan tindakan yang sia-sia, yang tidak akan berubah apapun. Jadi, prinsip bahwa ada sebuah desain yang akan diatur tentang perdasi dan perdasus yang mengatur tentang proteksi hak-hak masyarakat ini. Jadi ini perlu pemandu-pemandu yang baik yang memahami tentang Provinsi Papua Selatan itu bahaya atau tidak. Dan saya mau pertegas kepada masyarakatku yang terkasih di tanah. Provinsi Papua Selatan itu adalah kesempatan yang punya dampak. Jadi Provinsi Papua Selatan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang juga ada dampaknya. Nah, bagaimana kita mengeliminir dampak negatif? Ini perlu kebersamaan kita untuk kita atur. Ada regulasi-regulasi tertentu yang perlu diatur karena bagi daerah-daerah yang memiliki status sebagai ketentuan pasal 18A ayat 1, 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kita punya terakhir setelah dirubah, kita gunakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Nah, di sana ada tatanan yang diatur, dan mari kita bertolak dengan tatanan itu dan kita padukan dengan hukum adat kita yang sudah dianugerahkan Tuhan. Baik, jadi
Yang paling penting adalah sekarang tentang kebersamaan ya Bapak. Bagaimana para pemimpin daerah untuk pastinya dari 4 kabupaten ini ataupun nanti di provinsi bahasanya ya Bapak. Nah, terkait ini Bapak, ketika Bapak John berencana untuk membentuk Provinsi Papua Selatan ya, sudah banyak hal yang disiapkan dari tahun 2002 sana. Salah satunya yaitu membentuk universitas tinggi ya, Unimer ketika saat itu ya Bapak. Ini adalah hal-hal kecil untuk mempersiapkan menjadi provinsi. Yang berarti Bapak John selalu dianggap sebagai pamong, yaitu pengasuh, pendidik, dan pengurus untuk masyarakat Papua Selatan. Maka yang terakhir nih Bapak, apa yang saat ini pemerintah daerah ataupun para kepala daerah harus persiapkan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk mempersiapkan masyarakat mereka Bapak? Silahkan. Yang dalam keadaan berjalan kan kita sudah punya 10 perguruan tinggi ya, dan ada 1 perguruan tinggi negeri ya, yang namanya Universitas Negeri Musamus. Musamus itu adalah semut kecil yang tidak pernah sekolah di universitas, tidak pernah dari SD juga dia tidak sekolah itu. Tetapi dia bisa membangun sarang semut yang namanya Bomi dengan ornamen yang sangat luar biasa, artistik ya. Sehingga kita ambil filosofi Universitas Negeri ini dengan nama Universitas Musamus. Dia berbuat karyanya nyata, jangan tanya kerjaku tapi lihatlah hasilku. Kemudian bekerja sama, membangun dengan kerjasama yang kompak, lalu membangun tanpa merusak. Di pinggir-pinggir Bomi itu tidak ada kolam-kolam yang mereka ambil tanah untuk bikin itu sarang semut, dan itu menjadi sebuah petunjuk kearifan kita untuk membangun Papua Selatan. Jangan demi pembangunan kita rusakkan ya alam semesta ini gitu ya. Lalu yang berikut bahwa ada 2 program dasar tentang manusia pembangun. Manusia pembangun yang sekarang sudah ada di perguruan tinggi itu kita optimalkan dan jadikan Universitas Negeri Musamus sebagai universitas tuan rumah yang harus dijadikan oleh pemerintah daerah Papua Selatan besok, itu sebagai mitra yang mulai merumuskan. Jadi kalau kita mau mandiri, salah satu yang sudah kemandirian untuk mencetak kader-kader pembangun Papua Selatan itu adalah Universitas Musamus. Dan Universitas Musamus harus terdepan untuk menjadi mitra merumuskan segala konsep pembangunan. Ya, itu catatannya. Yang berikut dengan perguruan tinggi negeri lain, perguruan tinggi yang ada di sini kurang lebih 10. Lalu yang fokus bahwa estafet manusia mulai dari SD sampai SLA itu kita harus siapkan gitu. Di dalam konsep yang harus dibangun bahwa kita memperkuat semua 10 perguruan tinggi dengan dosen-dosen yang luar biasa supaya kita bisa cetak SDM, pembangun, perumus, perencana, pelaksana yang baik di sini. Lalu kader untuk perguruan tinggi kita mulai cetak dari SD pinggiran. Jadi konsepnya yang saya mau coba lontarkan kepada semua bahwa sekolah inti itu bukan ada di kota. Sekolah inti itu harus di kampung-kampung sana, karena di situ supaya orang Papua yang sekarang sering mengeluh tentang OAP mau apa, OAP mau apa. OAP mau apa itu harus dimulai bahwa sekolah inti yang namanya SD, ada SD inti, ada SMP inti, ada SMA inti, dimulai dari basis-basis masyarakat lokal. Bukan di kota. Sebab kita kalau cenderung bahwa anak kota ada sekolah inti, sekolah favorit, ini akan menjadi masalah. Masalah bukan saja bagi Provinsi Papua Selatan, tapi masalah bagi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diatur di pasal 28J ayat 1. Ya. Undang-Undang Dasar 45. Jadi konsep ini kita harus balik bahwa sekolah inti harus ada di kampung-kampung terpencil, di Korowai, di Kombai, di daerah perbatasan.
Dan di situ mesti ada guru-guru hebat, ya, dan menggunakan formasi khusus. Dan di situ harus ada kawasan kecamatan harus diperkuat supaya suasana kota jangan mereka merasa bahwa mereka tinggal di belantara terkucil, sehingga mereka tidak ada motivasi untuk membangun. Tetapi kita harus mulai membuat sebuah terobosan konsep tentang pembangunan di mana manusia pinggiran yang dulu itu kita jadikan manusia inti dalam pembangunan. Ini menjadi penting yang saya mau tawarkan untuk anak-anakku semua. Ya, karena sudah tidak ada adik-adik lagi, adik-adik juga sedikit sudah mau pensiun. Jadi kamu semua yang sekarang ada di birokrasi itu anak-anak. Ya. Jadi saya harap bahwa tinggalkan pandangan ego-ego pribadi, miliki kebersamaan supaya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, supaya kita sama-sama bisa memulai sebuah awal yang baik. Ya, awal yang baik itu ada koordinasi yang baik, kebersamaan yang baik. Kita mulai dari situ. Kamu semua adalah calon-calon orang hebat yang belum ditangani dengan cara yang hebat supaya besok menjadi penopang Papua Selatan yang hebat. Baik, ya Bapak, terakhir untuk di akhir podcast kita sore hari ini Bapak, karena sekarang kita sudah terbentuk, kita sudah jadi, dan sampai dengan saat ini Bapak John Global masih dianggap bahwa pamong kita semua di Provinsi Papua Selatan Bapak. Nah untuk saat ini entah itu dia masyarakat biasa ataupun ASN, orang birokrat ataupun TNI Polri Bapak, yang pasti intinya kami semua sekarang masyarakat Provinsi Papua Selatan. Himbauan dan closing statement terakhir Bapak untuk semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan ataupun masyarakat Provinsi Papua Selatan yang sedang berada di luar. Silahkan Bapak. Ya, saudara-saudariku seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Dulu kita Provinsi Papua, besok kampung KTP juga semua berubah. Ya, pastinya. Jadi jangan asik-asik, tapi kamu siap-siap besok kamu punya KTP. Dan kantor catatan sipil juga sudah harus mulai bersiap-siap untuk mempersiapkan itu belangko-belangko, karena kita sudah punya provinsi sendiri. Jadi salah satu yang harus dikerjakan dari awal itu adalah membantu masyarakat memiliki identitas Provinsi Papua Selatan dengan KTP Provinsi Papua Selatan. Baik, paling dasar ya Bapak, itu kita paling harus siap mendasar, dan itu harus dikerjakan oleh pemerintah daerah di seluruh kabupaten, di 4 kabupaten ini, untuk mempersiapkan belangko peralihan atau penggantian KTP Provinsi Papua menjadi KTP Provinsi Papua Selatan. Ini menjadi penting yang saya mau sampaikan di awal. Tidak ada manusia yang hebat di sini gitu. Tidak ada malaikat yang hidup di tanah Papua Selatan, kecuali kamu semua manusia yang berpotensi. Dan potensi itu bisa menjadi potensi pembangun yang hebat ketika kita semua bersatu untuk berpikir bersama, bergandengan tangan, membangun, mengawali Papua Selatan dengan konsep yang terarah. Mulai adakan pertemuan, diskusi-diskusi, supaya kita bisa dapatkan format tindakan awal kita besok untuk menuju Papua Selatan. Kalau soal nama, saya sudah nama Yohanes, terus nama apa lagi yang saya mau tambah? Yohanes Global Games sudah jelas, itu sudah final. Saya tidak perlu lagi cari nama lain lagi. Iya. Tetapi bagaimana Yohanes Global Games itu bisa jadi manusia yang berguna, ini yang penting bagi saya gitu. Jadi saudara-saudara, saya harap semua tim yang ada di wilayah Papua Selatan, entah dari unsur pemerintah daerah, unsur TNI Polri, saudara-saudara pengusaha, dan juga masyarakat sipil yang ada di sini, mari kita bersatu untuk bulatkan tekad bahwa kita ingin menjadi masyarakat persemakmuran dari 6 kelompok sasaran. Jadi Provinsi Papua Selatan harus mengedepankan menjadi provinsi persemakmuran dari 6 kelompok masyarakat sasaran, yaitu 4M2A pertama dan masyarakat Nusantara.
Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Awiu, Asmat. Itu 4M2A tambah saudara-saudara masyarakat Nusantara yang ada di Papua Selatan ini. Oh ya. Jadi mari kita gabungkan segala kelebihan yang ada pada diri kita semua dan kita sumbangkan dalam sebuah komitmen kita untuk kita maju dengan catatan pemerintah daerah 4 kabupaten ini harus bergabung untuk mulai berpikir dari awal. Kalau tidak bergabung, nanti kita akan jalan sendiri-sendiri. Kita harap bahwa besok kalau ada penjabat gubernur yang naik, ya kita supaya penjabat gubernur ini bisa menggabungkan 4 pemerintah daerah ini dengan 6 kesatuan masyarakat yang ada di Papua Selatan untuk duduk berembuk bersama-sama memulai apa yang bisa kita lakukan sekarang, karena pekerjaannya ini sangat berat bagi kita semua. Jadi mari kita jadikan ini sebuah momentum untuk kita tunjukkan kepada pemerintah pusat dengan saudara lain yang meragukan bahwa Papua Selatan tidak bisa, dan ini saatnya kita unjuk bukti bahwa we are the best. Siap. Ya, itu saja. Saya mau sampaikan salam untuk kamu semua yang sudah lama menanti dan jawaban sudah ada. Tetapi yang paling penting euforia untuk kita bersukacita selesai dan kita mulai bersatu untuk berbicara bersama dalam event-event yang dipandu. Moga-moga kalau 4 kepala daerah ini bisa bersatu lebih dulu. Kalau tidak, kita tunggu pemandu awal, yaitu penjabat gubernur. Moga-moga Tuhan utus yang terbaik. Amin. Untuk memulai awal yang baik bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk closing statementnya, ini menarik sekali. Jadi intinya ketika sekarang kita sudah di Provinsi Papua Selatan, yang pertama tertib administrasi ya, itu awal ya Bapak. Tapi yang paling penting juga adalah kita harus tetap bersatu, yaitu 4 kabupaten ini ya Bapak. Ya. Jangan lagi mengkotak-kotakan diri, saya ini, saya itu ya. Dan untuk saat ini tidak perlu cari nama ya Bapak. Tapi kita Kita cari, mau nama suada. betul, kita sekarang adalah cari kemanfaatan untuk orang lain ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak John untuk sejarah yang sudah dibagikan. Ini sangat penting untuk masyarakat ya, apalagi anak muda, kita harus mengetahui sejarah kita ya Bapak. Walaupun Inilah dari zaman waktunya Belanda. untuk kamu membuat Benar. sejarah. Siap. Ya. Harus mengetahui, dan ini saatnya untuk kita membuat sejarah ya Bapak, mencetak manusia-manusia unggul, membuat sejarah baru bagi Provinsi Papua Selatan. Terima kasih banyak Bapak John, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan ya podcast kita di saat ini. Biarkan saya tutup untuk kembali menyapa 4 kabupaten: Izakot BKI, Izakot Kai, Jaasamanam Acamar, Usubi Yohokuda, Takobayaman, dan Nup Bagenep. Selamat sore dan sampai jumpa.